untuk masyarakat Merendal 1, jangan lupa di tanggal 18 bulan 4 tahun 2022 untuk meringankan langkah kalian semua, kita semua, agar datang ke TPS tempat pemilihan suara. Situ nasib kita berada di tangan Anda. Pilihlah sesuai hati nurani Anda. Jangan golput 6 tahun ke depan, itulah masa depan kita nanti. Dan untuk kandidat lain yang ingin di podcast agar warga masyarakat Merendal 1 tahu visi misi Anda dan mengenal Anda, kami persilakan, monggo, supaya kami podcast. Oke, Cai? Oke. Iki opo? Suara Anda menentukan nasib kita semua. Ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa enggak? Enggak. Lah tapi di apa yang suruh moka tadi? Ini kita harus, inilah istilah kita sebagai contoh buat masyarakat. Kejujuran itu lebih penting. Iya, benar. Iya. Ya izin juga kok. Udahlah. Iya ya. Oke, buat semua fans Merendal TV, kalian kan udah minta kami buatkan podcast tentang calon-calon kepala desa Merendal 1 khususnya. Ini demi kalian ini kami buat seperti ini. Ngomong opo? Selalu lah. Oke, kita langsung aja kita panggil Bapak Bustamal SE, calon kepala desa daftar pilih nomor 3. Oke, silakan masuk Pak Bustamal SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabari, Pak? Aduh, ganteng-ganteng kalian. Tengah, Pak, tengah, Pak. Ini gimana ya? Samping, Pak. Oh gini ya? Iya, ya, oke. Jadi posisi saya tengah nih. Tengah ya, Pak. Boleh. Tengah. Memang kayaknya udah mengarah ke tengah ini. Namanya nomor 3, Pak. Oh, iya, betul juga ya. Tengah dia. Ya, oke, lanjut. Kira-kira. Oke. Buat Pak Bustamal apa kabar? Alhamdulillah sehat walaupun dalam bulan Ramadan ini kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Nah ya, karena kita masih diberi Allah kesehatan sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Amin. Subhanahu wa Amin. ta'ala. Oke, ini apa nih anak-anakku sekalian kira-kira? Juga gini Pak, kami kan banyak masyarakat berkeluh kesah ini, apalagi kan pas ketepatan apa namanya, untuk Visi misi program Bapak ke depan nantinya kalau diamanakan menjadi kepala desa Merendal 1. Karena gini, Pak. Sekarang dulu Merendal 1 ini salah satu desa sebagai contoh untuk desa lain loh, Pak. Ya, ya. Sekarang jauh tertinggal, bahkan terbilang desa kumuh gitu, Pak. Jadi di sini juga kami ingin tahu selaku warga kan, Iya. visi misi program dan solusi apa yang bakal Bapak tawarkan ke kami gitu loh. Nah, baiklah, ini para pemirsa ataupun para penggemar ini dari Merendal TV. Ini luar biasa ini merupakan karya-karya anak muda kita yang positif. Ya. Erat kaitannya yang menyangkut daripada Pilkades. Ini saya ingin menyampaikan visi dan misi saya. Jadi visinya sangat sederhana. Di antaranya maju desaku, bermartabat, lestari dan berbudaya. Jadi ini kita rangkum karena bagaimana? Ilmu saja tidak cukup. Sebagai pemimpin ataupun masyarakat itu ataupun per individu harus saya mengedepankan namanya program itu adab. Jadi adab itu erat kaitannya dengan etika. etika. Jadi orang berilmu juga kalau tidak beretika ini bisa bahaya. Iya, benar-benar. Nah, jadi saya ambil contoh seorang yang ahli menggunakan pisau. Tapi pisau ini dia berilmu tinggi, punya skill. Tapi kalau dibarangi tidak ada etika dan adab, membahayakan orang lain. Benar. Kan begitu. Jadi itulah saya ambil satu contoh-contoh persamaannya. Nah, kemudian menyangkut visi-misi saya, daripada visi itu tentunya itu kan bagian pada rangkuman misi. Nah, misi itu diantaranya yang pertama sama-sama kita ketahui bahwasanya pelayanan publik ataupun masyarakat selama ini
sangat mengecewakan. Iya, itu di situ tadi Pak. Iya. Bagaimana solusi Bapak gitu loh. Iya. Jadi tentunya ini tidak terlepas daripada evaluasi selama ini. Kan saya juga dalam mengambil satu keputusan ini, saya banyak turun berhadapan dengan langsung masyarakat. Jadi setiap sipil itu saya tanya, keluhannya hampir sama. Ini menyangkut individu. Jadi terkesan tidak ada standar operasional prosedur yang tetap dalam pelayanan masyarakat. Jadi semua hampir perangkat-perangkat itu bisa mengurusi semua urusan. Ini kan bahaya. Jadi makanya ke depan ini akan kita tata, kita sesuaikan, kita kembalikan kepada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, ya, sebagai perangkat. Ya, di samping juga begini, anak-anakku sekalian, ini banyaknya keluhan yang dihadapi oleh masyarakat yang berhubungan kepada perangkat sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung pelayanan masyarakat, yaitu kepala desa. Ini nanti kalaupun memang insya Allah ridho saya terpimpin ya memimpin Marindal ini ya, maaf saya akan tentunya mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian kita evaluasi kinerja yang perangkat yang sudah. Nah, itulah dia. Kadang kan kita sering mendengar tuh kan Pak, kadang kan aduh kepala desanya kita mau ngurus ini aja bayar, ngurus itu bayar, bukan nominal kecil kan? Iya. Kayak kita kan masyarakat ini pendapatannya hanya terbatas Pak. Betul. Ya kita banyak mendengar keluh kesah tentang warga seperti itu tentang ya istilahnya yang aturannya tadi gratis, kenapa kok jadi bisa biaya? Nah, itu perencanaan Bapak untuk mengatasi keluh kesah masyarakat itu seperti apa? Nah, bagaimana Pak? tadi satu misi saya sudah saya sampaikan menyangkut daripada pembenahan perangkat. Iya. Perangkat itu terkait dengan good governance maupun clean governance. Maksudnya itu pemerintahan yang bersih, ya. Kemudian juga aparatur yang bersih. Dalam arti kata begini, kalau yang namanya berbicara gratis, ini konteksnya sebetulnya bukan ranah saya menyampaikan. Iya, benar. Karena pemerintahan desa itu tidak hanya kepala desa. Iya, benar. Jadi ada yang namanya lembaga juga di situ. Iya. BPD, ya, Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dulu itu Badan Perwakilan Desa. Kebetulan dulu saya pernah menjabat ketua BPD periode pertama. Ya, periode pertama sejak adanya lembaga itu. Lahirnya Undang-Undang Otonom Otonomi Daerah. Nah, jadi beranjak daripada itu menyangkut daripada adanya tidak sesuainya tarif, masyarakat yang mengurus, kenapa ada yang besar, ada yang kecil. Nah, inilah harusnya ini diatur namanya dalam Perdes, peraturan desa. Menyangkut retribusi, ya. Retribusi itu menyangkut surat-surat yang menyangkut ini nanti diatur besar kecilnya. Itulah hasil musyawarah pemerintah dengan lembaga yang ada, dituangkan namanya berita acara untuk diperdeskan. Nah, ada acuannya. Jadi tidak semena-mena oknum itu bisa menarik uang masyarakat itu sesuai dengan keinginannya. Kalau selama ini kan tarifnya itu nggak standar. Ada ngurus yang namanya BPJS, surat kematian juga kadang saya dengar ditarik uangnya. Ini kan ya kan saya dengar ini benar surat kematian ya. Ini bukan rahasia umum lagi. Tapi saya tidak menyalahkan yang sekarang. Saya tidak kapasitas saya menilai, tapi ini kebanyakan saya bicara rata-rata secara umum ya. Tapi kebetulan saya penduduk Desa Marindal 1, ya saya tahu persis, bukan lagi saya mendengar dengan kabar burung, tapi saya sudah melihat dengan mata saya, telinga saya, kemudian dengan hati saya. Makanya saya inginlah ada niatan, kalaupun masyarakat berkehendak, Allah meridhoi, sama-sama kita membangun dan membenahi desa. Masalah seperti infrastruktur ini Pak, masalah pengecoran jalan di ganggang itu kan programnya. Karena sampai sekarang kan belum merata gitu Pak. Ada yang udah dicor, ada yang masih tanahnya jalannya tanah gitu loh. Jadi program Bapak seperti apa Pak untuk masalah infrastruktur tadi Pak? Ya, jadi perlu juga masyarakat memahami. Jangan kita melihat dari besarnya nilai nominal anggaran dasar, anggaran dana desa tadi ya, memang 1, sekian miliar. Tapi di situ peruntukannya semua di situ.
termasuk dia belanja harian desa, kemudian gaji staf dan perangkat desa, kemudian juga beberapa hal yang mengangkut bantuan-bantuan sosial, itu semua masuk dalam jadi satu. Ya, dan di sini Pak, kita alhamdulillah sudah kedatangan beberapa perwakilan dari masyarakat yang juga ingin mengenal sosok beliau begitu, sosok Bapak seperti apa, dan juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai gimana program Bapak ke depannya. Makanya langsung saja kita panggil Pak ya, pada Bapak Adi dan Bapak Bandi sebagai perwakilan masyarakat. Kami persilakan Pak. Bandi rupanya. Pak Adi, monggo Pak. Aku yang Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Kan biar akrab. alhamdulillah. Jadi untuk Pak Bandi ini, maaf, Bapak dari apa namanya? Perwakilan Masyarakat. Apa sih Pak sebagai Bapak sebagai perwakilan rakyat yang mau dipertanyakan dan sama Pak Bustaman Usri, termasuk ya Pak Adi juga tadi kan? Apa aja yang kita ditanyakan? Yang ingin saya pertanyakan begini Pak, di KTP warga itu masih ada yang tertera alamatnya itu tidak seperti yang terpilih lah, terupdate. Contohnya sekarang itu kan masih banyak yang alamat KTP-nya itu Jalan Setia Dusun 11. Kebetulan kita warga di sana. Nah, sementara dengan kemajuan sekarang, ya kan, perkembangan zaman segala macam, sehingga nama gang itu sudah ada. Nah, kan begitu. Kira-kira apa yang Bapak lakukan terhadap warga yang mempunyai KTP tadi tidak update lagi? Katakanlah kayak seperti kita ini sudah berdomisili di Cakra 1, sementara alamat kita itu masih Jalan Setia Dusun 11. Itu yang tertera sekarang. Mungkin teman-teman yang punya seperti itu, benar. Ya, ini saya ungkapkan. Kira-kira tindakan apa yang Bapak akan lakukan seandainya itu kan kapasitas Bapak mungkin sebagai mungkin kalau duduk nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi Pak Andi, insya Allah kalaupun Allah ridho nanti Marindal 1 ini mungkin saya nanti yang didaulat oleh masyarakat, akan izin Allah. Tapi saya berharap begini, tentunya dalam hal ini kita perlu duduk bareng, karena bagaimanapun segala sesuatu kebijakan daripada pemerintah itu tentunya kita perlu masukan. Nah, jadi masukan dari masyarakat. Jadi walaupun saya mungkin memiliki kewenangan dalam hal itu, tapi juga saya tidak mengabaikan daripada aspirasi maupun pendapat pandangan daripada masyarakat. Nah, tentunya dari pandangan masyarakat dan masukan masyarakat itu, saya berharap segala apa yang kita lakukan itu minimal memperkecil persoalan. Jadi tidak seolah-olah semata-mata mengedepankan kekuasaan. Tapi saya lebih banyak mendengar nanti bagaimana yang terbaik. Karena juga saya kan perlu penyesuaian adaptasi dalam lingkungan kerja. Kemudian belum lagi saya tentunya kan akan konsolidasi daripada perangkat yang ada. Ini kan tentunya perlu waktu. Kemudian tapi kalau dalam persoalan ini kan persoalan ringan ya, masalah alamat ya. Nah, tapi kita harus juga aspirasi gitu. Jadi nggak persoalan itu Pak Andi, insya Allah kita selesaikan. Obrolan kita nih sepertinya nggak lengkap kalau istilahnya kita nggak menjangkut politik dengan seni dan budaya itu kan Pak ya. Nah, jadi pas kebetulan kita juga telah mengundang Pak Jasa dari kesenian dan budaya masyarakat khususnya Marindal 1. Kita langsung aja panggilkan untuk Pak Jasa Budiman. Pak Aja biar silakan Pak, silakan. Asal aja kesasar Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame Pak ya. Ini agak payah. Tangga saya udah nyelong. Ini kabari Pak. Alhamdulillah sehat. Ini kursi ini nggak nyaman ya kan? Iya, dia nyelong. lego dia Pak. Lego. Memang kalau kursi itu nggak ada yang nyaman Pak. Panas. Panas. Tapi nanti insya Allah menuju Marindal. Amin 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 ya Allah.
Gimana ini Pak Jasa? Saya dengar ini Tak nampak saya. nggak apa-apa. Ntar nggak nampak dari kamera Pak. Nah, ini untuk Pak Jasa nih, selamat datang sebelumnya. Nah, apa yang mau kita sampaikan Pak tentang seni budaya? Ya, alhamdulillah Pak Mustamal ya. Iya. Calon nomor 3. Jadi memang kebetulan kita itu di masyarakat diamanahkan ada beberapa wadah. Terutama saya itu ketua BKM, BKKM, ya kan. Juga kita diamanahkan di masyarakat itu sekretaris bola Pespa. Juga kita Semua Pak ya. bekerja sama juga kita dengan Formi Deli Serdang ya, tentang budaya yaitu pencak silat. Maka di sini yang pertama kita ingin bagaimana seandainya nanti Pak Mustamal itu diizinkan Allah menjadi M1 tentang pendidikan kepada anak-anak remaja masjid, mengarahkan anak-anak remaja masjid, karena memang kita nggak mau anak-anak kita yang ada ini mereka semuanya tertinggal dalam hal agama, tentang IT juga gitu kan, supaya mereka nggak terlarut dalam arus juga dalam bidang-bidang masyarakat, olahraga dan budaya ini dibandingkan. Gimana kalau pendapat dari Pak Mustamal? Iya, ini memang Pak Jasa Budiman ini sosok yang komplit dari semua arah, agamanya oke, olahraganya Diborong lah, Pak. pokoknya makanya saya bilang include. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Jasa ini menyangkut bagaimana pertumbuhan kembang nanti, bagaimana generasi muda khususnya remaja masjid. Ini saya punya konsep, ini saya rangkum jawaban ini, termasuk kearifan lokal tadi, pencak silat dan prestasi yang luar biasa. Kalau saya, di antara warga saya ada yang mendapat prestasi yang internasional, bukan aja kita ucapkan selamat, tapi harus kita kasih reward, harus kita kasih reward. Ya, dalam pengertian reward itu bonus. Bonus itu bukan harus berbentuk uang. Ya, jadi inilah satu penghargaan, kita apresiasi kepada warga, supaya warga itu berlomba untuk mencapai yang terbaik. Seperti yang saya bilang tadi, vidi vici. Ya, itu satu. Yang kedua, filosofi hidup itu saya yang pertama, saya bilang ilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Yang kedua itu agama, dengan agama hidup lebih terarah. Baru yang ketiga seni, terkaitlah di situ ada olahraga, tari, segala macam seni budaya. Karena dengan seni hidup menjadi indah. Jadi kalau bisa kita combine ini, kita bisa akselerasikan untuk berjalan di tengah masyarakat. Saya akan tumbuhkan kembali yang namanya Porades. Pekan olahraga desa, pentas seni dan budaya. Sudah berapa tahun tuh Pak ya? Yang Ini nggak ada udah lagi. sama sekali tidak ada. Sama sekali. Jadi makanya ini kan hal-hal yang demikian ini dirindukan oleh masyarakat. Kita jangan heran sekarang generasi sekarang ini sibuk dengan skater, ya, kemudian dengan hal-hal yang lain. Nah, yang game. Karena dia tidak ada satu Tangkep. Iya. Tidak ada satu apa ya wadah yang memang bisa untuk berkreatif, menunjukkan kreativitas. Jadi nanti bagi ibu-ibunya kita tumbuhkan lagi untuk ya lomba masaknya, ya. Kemudian anak-anaknya sepak bolanya. Kalau sekarang sudah bergeser ke futsal, kita sesuaikan, nggak ada masalah. Yang ngeband dulu kan kita lihat paling orang semacam, kalau maaf ya, ini dulu hanya sebatas mungkin mabuknya mabuk minum, nggak sebatas sampai sekarang nyabu-nyabu entah apa-apa. Narkoba ya Pak. Tapi bukan berarti mabuk minum itu juga dihalalkan. Nah, jadi makanya Dengar tuh kameramen. jadi ini mungkin ya kita pelan-pelan bergeser ya. Saya yakin itu semua itu manusia berproses dari yang negatif mengarah yang ke positif. Tapi kalau ada teman-temannya nanti yang melakukan hal yang negatif, jangan dijauhi, ya, dirangkul, ya, dikasih pengertian. Kalau kami dekat nih Pak, tapi dekat di sama kantor polisi gitu. Pas juga tuh. Iya. Biar prosesnya enak gitu. Pada tolong dibina Pak ya. Kalau nggak mau dibinasakan aja Pak. Jadi saya ya semua para pemirsa Marindal TV, kalaupun saya diridhoi Allah, saya didampingi orang-orang yang berpotensi,
saya tidak merasa terlalu bekerja sendiri karena masyarakat Marindal ini potensinya luar biasa, ustadz-ustadznya luar biasa, alim ulama juga di sini, pejabat-pejabat dari tingkat Polda, Kodam, ya, kemudian gubernur, ini saya tahu semua, kepala daerah ada di Marindal. Cuman bagaimana menggerakkan potensi ini, inilah yang nggak bisa dilakukan oleh para pendahulu. Iya, betul. Nah, ini kita benahilah ke depan. Ya, amin, amin. Nah, ya. Amin, amin. Nah, kira-kira Dan gimana Pak? Udah kira-kira Alhamdulillah puas ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mustamal sebagai calon kadeh insya Allah jadi 3 Pak ya, 3 Pak ya, nomor 3 Pak. tengah-tengah. Karena seperti itu. Ya semoga Jangan nanti bisa paling tinggi ya, Pak. Iya. sinkron ke masyarakat, insya Allah masyarakat akan terbantu dengan program-program sehingga tak lagi pusing lah orang tua karena Ya. anak-anak kita disediakan wadah-wadah. Wadah-wadah. Alhamdulillah, makasih Pak. dan di sini alhamdulillah juga Pak mengenai masalah UMKM sumber daya manusia tadi Pak. Di sini juga kita alhamdulillah ada salah satu perwakilan dari komunitas tani untuk mengutarakan keluh kesah beliau lah Tokoh agama juga. selama pemimpinan terdahulu atau gimana program Bapak mengenai UMKM tadi ini. Ya kalau gitu lah panggil langsung aja lah Pak ya. Silakan, Buat silakan. Bapak Kedi. Siapa itu? Monggo Pak. Oh, iya. Assalamualaikum. Sedep orangnya ngepas. Mantan vokalis kok. Iya. Vokalis Lodro. Pak kalau melihat Abang Awak nih, kita Monggo, teringat Pak. sama petinju internasional. Oh, saya, ya, begini sini, Pak. saya agak kurang nyaman ini duduknya merosot begini aja. Oh, gimana? Sini, sini. Iya boleh. Iya kan, Pak Bandi? Ya boleh. Bapaknya harus berpindah kursi nih, Pak. Bapak sana maunya yang tunggal ya. Iya. Ya, nah, kalau gitu agak oke gitu. Amin Pak Kades ya. Lanjut Pak. Oke Pak, barangkali ada yang istilahnya apa yang disampaikan sama calon kepala desa. Perwakilan komunitas tani Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengutarakan baik keluhan maupun teknik dan lain sebagainya kan gitu. Jadi saya itu di komunitas sebagai koordinator lapangan Pak. Saya kenalkan diri saya dulu Pak ya. Nama saya aslinya Junaidi tapi orang manggil Wahidi. Iya. Ya, jauh ya. Jauh. Itulah. Jadi di komunitas kita ini tergabung dari beberapa unsur. Kalau bisa dibilangkan bahasa pasarnya dari nyamuk sampai lalat semua ada kan gitu. Kenapa? Karena bertani ini gampang dipelajari dan dilaksanakan. Jelas pekerjaan petani ini jelas di depan mata. Tinggal mengolah bagaimana dan gitu. Jadi begini, ini kita nggak usah kita bawa cerita ke yang lebih ini lagi ya, lebih luas. Contoh misalnya di tingkat kepala desa. Mungkin kalau di Marindal ini ya, kalau bicara pertanian udah nggak ada nih tempat ini. Iya betul. Betul ya. Tapi kita butuh nggak? Kita butuh. Nah justru itu. Ini artinya gini, ibu-ibu atau kita sendiri mau masak Indomie, Benar. kita butuh cabai. Cabai, bawang. Cabai itu paling enak nanamnya. Kita ambil aja di polybag sangkut di pojok sana. Asal itu. Jadi begitu. Cuman yang lain-lain, tanaman yang lain pun begitu. Artinya bukan untuk jual. Kalau yang untuk lingkungan Marindal nggak ada, yang bisa untuk produksi besar nggak ada. Konsumsi keluarga Pak ya. Produksi kedua. Nah ini tentu nilainya apa? Nilainya itu gini. Sebenarnya tujuannya itu pertama kali organik Pak. Jadi kita sama warga ini sarankan untuk menanam yang organik. Antara apa cabai, kangkung nanamnya di atas air kok. Iya betul. Iya kan? Ember taruh segini, nanti bisa nggak beli Pak sayur. Nah itu salah satu apa namanya? Mengurangi apa juga pengeluaran ya? Mengurangi pengeluaran. Jadi coba nanti sarankan, ini menurut saya, coba agak diseriuskan sedikit masalah apa ini. Tentang menanam yang ecek-ecek, ibu-ibu bisa saja itu. Bisa, saya yakin bisa. Kemudian mau nanam ikan misalnya pakai bioplong pun bisa. Nah misalnya gitu. Pekerja makan apa? Makan ikan, makan ayam. Misalnya, saya bisa meracik untuk membuat makanan yang kita pelihara itu.
Ya, yang dikenal makanannya pelet. Saya bisa. Nah, jadi yang saya minta sama Pak calon kades ya, Pak Mustamam, nanti setelah Bapak nanti menjabat kepala desa, coba dibuka di situ satu ruang informasi untuk pertanian. Nanti itu otomatis, Pak. Benar. Nah, siapkan tempat, siapkan wadah untuk informasi pertanian apa saja. Saya bersedia dampingi untuk itu nanti, Pak. Nah, Bapak jangan khawatir, kita dampingi. Misalnya bagaimana caranya? Misalnya ibu-ibu, aku udah capek BPT kondi, kita siapkan benihnya, kita pilihkan apanya itu namanya jenis varietasnya. Yang enggak, ya tentunya yang jangan yang Kualitasnya. gampang, ya jangan gampang kena penyakit gitu. Kita pilih yang sederhana. Misalnya macam cabai kampung itu nggak ada masalah. Ya kan, cabai burung itu nanti kita cari bibitnya, varietas untuk itu. Jadi ibu ini nggak banyak keluhan, asal siram aja udah jadi. Dia nanti mau nyamber, itu. Jadi harapan saya yang utama, andai kata Bapak nanti menjabat sebagai Kepala Desa Marendal 1, tolong tempatkan informasi di kantor Bapak tentang pertanian. Nah, itu saja. Saya kira sampai di sinilah harapan saya. Ya, sebelumnya saya minta terima kasih lah pada Bapak-Bapak juga semua. Nah, itu Pak, silakan Pak. Oh ya. Jadi pertanyaannya hanya minta satu ruang Tempat informasi. wadah untuk informasi pertanian. Intinya. Jadi begini Pak. Jadi memang keterbatasan daripada anggaran itu salah satu. Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan tidak ada solusi. Mungkin ada yang minimal, mungkin ada satu meja atau bagaimana di sana. Tapi ini nanti kita sinergikan dengan beberapa agenda program pokok PKK. Ya, karena di situ keterlibatan ibu-ibu. Ada kaitannya dengan Jadi nanti salah satu program atau Bapak nanti masuk dalam LPM, seksi apa kan begitu. Nah, itu bisa kita sinergikan karena ini saya melihat memang adanya kecenderungan daripada ibu-ibu sekarang ibu-ibu milenial ya. Bahkan mereka cenderung hanya kumpul-kumpul, kemudian tidak kreatifnya hanya ya apalah banyak lebih negatif lah saya bilang, rugi ya. Kemudian ini kurang baik saya rasa ya. Kalau kita arahkan kepada hal yang positif seperti mengurangi daripada income keluarga, ada substitusi namanya, pengganti daripada belanja dapur kayak nanam toge atau nanam cabai ya, Jamur, kacang panjang, jamur. Nah ini kan kalau ada orang yang bisa memberikan pelatihan ataupun memberikan arahan, saya rasa bisa kok. Ini kembali kepada ya di situ nanti fungsi daripada kepala desa itu. Ya. Kalau dulu kan ada namanya pekarangan tanaman obat-obatan. iya, Apotek Apotek hidup. hidup. Nah, jadi ini kita robah itu nanti. Robah. Ada juga sebagian ya untuk apotek ibu yang sifatnya ya memang yang dibutuhkan, misalnya jahe, segala itu kan cepat dibutuhkan ya kan. Tapi kalau misalnya cabai ini saya rasa tiap hari kalau nggak kena cabai nggak cocok ya kan. Nggak cocok. Jadi itu bisa Pak, nggak ada masalah. Berarti sampah pun bisa diolah menjadi organik. Sampah pun bisa kita jadi. Itu Iya. sampah nanti orang ngeluh mau buang sampah di mana sih nggak ada lagi tuh. Tampung bikin Pak ya, tampung. ditampung jadi Kita pupuk, olah, serahkan lagi ke warga, tanamin, Ya. buang. kumpuli silakan sampah itu. Ini kan menyangkut lingkungan ini. Lingkungan ini yang terpenting. Macam di pertanian memang ini kan, ya ini pun ketahanan pangan ini. Iya, kayak di, maaf ya Pak, kayak di Marendal ini kan belum ada wadah tempat sampah khusus kan gitu. Ya, Itu betul. gimana Pak? Apa cara untuk menangani? Kayak di sini kan Desa Marendal ini ada berapa dusun? 12 dusun. Betul. Satu pun nggak ada wadah tempat sampah. Jadi makanya kita setiap kita lewat di mana aja ada pinggiran jalan itu pasti selalu ada sampah. Nah, itu. Paling kita udah ada istilahnya tempat pusat pembuangannya kan gitu. Jadi memang begitu, saya bilang dengan cakupan luas wilayah, ini persoalan ini saling terkait Iya. antara benar. satu Iya. hadirnya pendatang yang belum melengkapi administrasi secara Benar pendataannya itu. ya, dan dia masuk dalam perumahan sementara tidak menyediakan untuk nah sementara kontrol daripada yaitu kayak kepala dusun memberikan teguran segala macam ini nggak maksimal.
Jadi secara moral dia tidak punya tanggung jawab terhadap desa ini. Makanya perilaku mereka itu suka-suka. Jadi di sini makanya saya bilang keterlibatan semua pihak potensi yang ada. Salah satu diantaranya termasuk di situ tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian lintas agama, peran ibu-ibunya juga. Ini nanti kita berdayakan untuk mengantisipasi salah satu diantaranya persoalan sampah, persoalan lain-lain. Karena kalau kita bersama pasti bisa. Pasti bisa. Nah, karena moto saya juga bersama kita bisa. Ingin menghadirkan salah satu tokoh agama ya. Iya. Jadi kami persilakan Bapak Saprudin. Mari Pak, mari. Ayo Pak. Mari. Bapak Ustadz Saprudin. Enggak, sini aja. Pak, saya perluin. Iya, Ustadz Saya Saprudin. kursi bisa sini. Mana maksudnya? Dari sini aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Awang Pak. Pak. Iya, Pak. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Saudara-saudara semua kayaknya. Alhamdulillah. Allah Akbar. Sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah Pak. Sehat semua kan? Dalam bulan Ramadan kayak ini bisa ngumpul ini luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya kalau menurut saya ini pertemuan ini terlalu singkat. Saya mau lama ini. Jadi belakangan ada rencana ini mau jumpa-jumpa lagi nih. Nanti malam habis tarawih kita lanjut di sana. Jadi apa namanya ada kopi-kopi. Ini ada kopi nggak berani minum. Ya berani lah, nggak berani. Dan di sini kami mintakan kepada Bapak Ustadz memberikan wejangan lah buat kami dan buat Bapak Bustama calon kepala desa. Nanti ya insya Allah jika kedepannya beliau terpilih supaya lebih amanah lah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam puji bagi Allah yang selalu kita diberikan Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang terbesar adalah Allah masih memberikan kepada kita bagaimana manisnya Islam dan lezatnya iman, sehingga sampai saat ini kita masih mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat beserta salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang kita jadikan baginda Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, insyaallah di akhir kelak kita catat salah satu dari umatnya yang akan mendapat hadiah syafaat. Lagi ini tadi Bapak Bustamal, Bapak ya ditetapkan Allah sebagai memimpin Marendal 1. Amin, amin. Ketika Allah Pak ketika Allah mendudukan Bapak di sebuah jabatan, walaupun sejuta orang ingin menjatuhkan Bapak, tapi Allah akan tetap mendudukan Bapak pada dudukan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, cuma walaupun saya ini sebagai mungkin tadi di sini dipanggil sebagai tokoh agama, ya hanya cuma Pak, ada juga sebelum saya memberikan wejangan ke Bapak, cuma satu juga ada permintaan untuk membina lagi masyarakat kita, remaja kita. Inilah saya rasa yang perlu Bapak usahakan setelah Bapak duduk. Kalau ini Bapak ada niat untuk mengusahakan untuk kemajuan agama Allah, insya Allah Bapak akan duduk. Karena Allah sudah menjanjikan ketika seseorang membantu agama Allah, Allah akan melindungi dia dari apapun. Itulah yang perlu Bapak. Ya pokoknya sinergi lah Pak antara ulama dengan umara. Kemudian ini yang saya tidak memperpanjang karena ini sudah mau juga asar. Ya. Ada kameranya, hidupnya kamera itu. Sekalian doa. Ya nanti masyarakat Marendal, ya ingat firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Jadi nanti kalau Bapak masyarakat Marendal ini memilih, tanya dulu. Ya, inna sam'a, pendengaran, dengarkan dulu bagaimana pemimpin yang mau dipilih ini. Kemudian lihat
Bagaimana setelah memimpin dia mungkin ada mantan-mantan memimpin, tinggal lihat apakah layak lagi dipilih. Yang ketiga, tanya hati. Ketika Bapak Ibu nanti menyucuk dari gambar itu, berarti Bapak Ibu sudah istilahnya secara tersirat, secara hakikatnya, wallahi billahi inilah pemimpin yang cocok untuk Marendal ini. Makanya Bapak, masyarakat Marendal, kami mintakan agar jeli memilih, jangan terjebak kepada kita itu memilih karena ada embel-embel di belakang. Tapi pilihlah karena ayat Al-Quran mengatakan pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai nanti pertanggungjawaban kelak. Maka kepada masyarakat Marendal, supaya kita masyarakat ini lebih maju, agama juga lebih maju, maka pilih pemimpin yang taat beragama, kuat agamanya, dan tidak memusuhi ulama. Dia selalu berkonsultasi dengan ulama. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak Mustamal diijabah Allah doa-doanya, menjadikan pemimpin yang amanah, kemudian selalu legowo atas apapun yang kritikan masyarakat pada Bapak. Untuk kita mengambil berkahnya pada pertemuan pada hari ini, marilah kita untuk meminta kepada Allah agar apa yang kita citakan, apa yang kita hajatkan pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami bertemu pada hari ini ya Allah, di tempat ini ya Allah. Tempat inilah menjadi saksimu ya Allah. Kami cinta dan mohon kepadamu ya Allah, angkatlah pemimpin yang ada beserta kami, calon pemimpin yang ada beserta kami pada hari ini ya Allah, menjadi pemimpin, menjadi kepala desa di Marendal 1 ya Allah. Insya Allah pemimpin kami yang kami pilih ini, selama kami lihat, selama kami perhatikan, selama kami dengan sudah merenungkan dengan hati kami ya Allah, hanya inilah kami minta kepadamu ya Allah, agar dudukan jabatan ini menjadi kepala desa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ketetapkan hati, petunjuk darimu ya Allah, supaya kami tidak salah pilih dalam memilih kepala desa ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jasa Budiman, apa pesan Marendal 1? Ya kalau dari kita sih pinginnya jauhi NPWP. Tahu nggak NPWP? Nomor piro wanita. Nah kalau itu sudah menjadi acuan kita, maka tunggu kehancuran. Jadi kalau kita menjauhi dari NPWP, kita pilih berdasarkan hati nurani kita, insya Allah itu akan menjadi yang terbaik. Itu dari saya. Mewadahi masyarakat Marendal. Untuk warga Marendal 1, ringankanlah langkah Anda untuk menuju untuk memilih hak suara Anda ke TPS yang tempat Anda berada, kan gitu. Kita jangan golput, pilihlah dengan sesuai hati nurani. Kita pilih sesuai apa adanya, jangan ada apanya. Itu aja sih. Jangan lupa di tanggal 18 ya. Itu menentukan masa depan kita ke 6 tahun ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke. Mas. Silakan.